Ilma itu diapit oleh dua orang berbadan besar dengan menggunakan masker warna hitam. Di sini terlihat sekali seakan-akan Ahmad Bahar itu seperti maling yang ditangkap dalam 1 kali 24 jam. Jadi video ini juga akan kami serahkan sebagai bagian dari rangkaian peristiwa penyanderaan, meskipun peristiwa ini, video ini terjadi pada hari Jumat sebelumnya. Ada anggota Kamtibnas, anggota polisi, dan juga ketua RW. Ini ada foto bersama loh, orang mau dibawa foto bersama dulu. Jadi seakan-akan, seolah-olah dibuat seakan-akan tidak ada paksaan. Jelaskan sejujur-jujurnya, tidak ada yang kita tutupi, bahwa yang penting sebenarnya dari hari Jumat itu kita sudah selesai, saya anggap sudah selesai, karena pihak 4 orang yang besar-besar termasuk Panglima itu dalam berkomunikasi selalu bilang, udahlah Pak, cepet-cepet minta maaf, cepet-cepet minta maaf. Padahal saya itu salah apa, saya nggak tahu kok suruh minta maaf. Tapi saya sebenarnya juga sudah minta maaf juga, bukan dalam rangka membuat video, bukan, atau mengirim video, bukan, tapi meminta maaf karena nomor saya dan nomor anak saya digunakan oleh pihak lain untuk mengirim video ke Hercules. Ada rencana mau RJ Pak, mengingat sebelumnya kan pernah ada perdamaian ya. Ya saya kira kalau RJ itu kan urusan anak saya ya. Saya kan sebagai orang tua saja, dan kalau sekarang posisinya sebagai saksi, saya kira kalau melihat obrolan, kan kita sering ngobrol, Dek gimana Dek? Wah sulit Bah kalau yang kayak gitu Bah, nggak mungkin Bah, kita supaya tidak terjadi kepada orang lain. Anak saya saja begitukan, yang ibaratnya, mohon maaf ya, bukan kita ini, kita agak terdidik loh. Nah bagaimana kalau orang yang kampung, orang ini yang urusan bukan dengan masalah seperti kita, apa nggak selesai urusan begitu? Saya kira begitu. Tapi dari pihak Bapak sendiri sudah meyakini ada keterlibatan Hercules sendiri di sana. Loh, yang melakukan kan langsung beliau. Pada kurang lebih jam 8 sampai kurang lebih 1 jaman itu langsung beliau. Cuman memang kan ya ini terserah pihak penyidik nanti bagaimana menangani yang seperti ini kan. Kalau katakanlah apapun yang disampaikan oleh Ilma, kan tidak ada saksi di luar dari Ilma dalam pengertian yang mungkin membenarkan. Tapi katakanlah ini ada Pak RW, tapi Pak RW juga nggak tahu kenapa, sudah jelas-jelas ada satu contoh persoalan. Ketika ada penembakan, Pak RW itu di sampingnya anak saya Ilma, tapi cerita di video-video bilang lagi sholat. Nah kalau kayak gini saya harus percaya kepada siapa? Ya tentu percaya sama anak saya, karena anak saya jarang bohong gitu. Konflik antara penulis Ahmad Bahar dan anaknya Ilma Sani Fitriana dengan Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya, Rosario de Marsal atau Hercules masih terus berlanjut. Terbaru, kedua belah pihak saling melaporkan satu sama lain ke Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana yang berbeda. Kubu GRIP melayangkan laporan terkait dugaan penyebaran hoaks, sementara kubu Ahmad Bahar melaporkan dugaan penyekapan yang dilakukan oleh Hercules. Kasus ini diketahui berawal dari aksi penggerudukan rumah Ahmad Bahar yang berada di Cimanggis, Depok, oleh GRIP Jaya pada Minggu 17 Mei kemarin. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menyebut aksi penggerudukan terjadi usai pihak GRIP Jaya merasa dirugikan dengan konten yang dibuat Ahmad Bahar. Terkait konten yang dikeluarga Bapak Ahmad Bahar yang merugikan saudara Hercules yang menurut keterangan Bapak Ahmad Bahar handphone kena hacker, ucap Made. Made mengungkapkan ketika itu permasalahan telah diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam musyawarah yang digelar di Polres Metro Depok pada Minggu malam, kata dia, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Laporkan penyekapan ke Polda Metro 5 hari berselang. Anak Ahmad Bahar, Ilma melaporkan Hercules dan 5 anggota GRIP Jaya yang menjemput paksa dirinya ke Polda Metro Jaya pada Jumat 22 Mei. Bagi kami, ini sudah masuk kepada tindak pidana. Ya, penyanderaan, kemudian penculikan, ancaman verbal, kemudian penggunaan senjata api dan segala macam, ujar kuasa hukum Ilma, Gufroni kepada wartawan. Gufroni menyebut aksi penyekapan terjadi dalam peristiwa yang sama pada saat pengepungan rumah Ahmad Bahar oleh GRIP Jaya. Selanjutnya, kata dia, diduga kliennya mengalami penyanderaan hingga pengancaman atau kekerasan verbal.
Gufroni menyebut saat dibawa ke kantor Grip Jaya Pusat, Ilma juga mendapatkan kekerasan verbal, diancam, bahkan ditodong dengan senjata api. Jadi di situ ada ancaman-ancaman bahwa dia akan dipenjara, diancam dipenjara, kemudian ditunjukkan pistol. Gitu ya, ditakut-takuti dengan pistol. Ucap dia. Laporan Ilma itu diterima Polda Metro Jaya dan terregister dengan nomor LPB 3679V 2026 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 22 Mei 2026. Selain dugaan penyekapan, Ilma juga melaporkan terkait peretasan WhatsApp. Laporan ini terregister dengan LPB 3679V 2026 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 22 Mei 2026. Gufroni mengatakan pihaknya memiliki bukti tangkapan layar terkait dugaan peretasan terhadap WhatsApp WA milik Ilma tersebut. LP kedua adalah terkait dengan masalah peretasan handphone milik saudari Ilmasani Fitriana yang menjadi pangkal masalah sehingga Hercules marah besar, yang seolah-olah WA itu adalah dari klien kami, padahal itu bukan, tutur dia. Polda Metro Jaya ikut penyelidikan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Harmanto mengatakan pihaknya sudah mulai menyelidiki laporan Ilma tersebut. Ia mengatakan apabila dalam proses penyelidikan memang ditemukan ada unsur pidana, akan ada pengalihan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam kasus ini, Budi menyebut terlapor merupakan Hercules terkait dugaan perampasan kemerdekaan seseorang yang terjadi pada 17 Mei 2026. Korban didatangi oleh beberapa orang menanyakan keberadaan orang tuanya tetapi tidak ada. Tetapi pelapor tersebut dibawa ke salah satu tempat dan diinterogasi beberapa jam baru dipulangin. Nah, setelah itu yang bersangkutan membuat laporan polisi, kata Budi. Selang 3 hari, Grip Jaya memutuskan melaporkan balik Ilma ke Polda Metro Jaya pada Senin 25 Mei. Laporan itu terregister dengan nomor LPB 3749V 2026 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 25 Mei 2026. Ilma dipolisikan terkait pasal 264 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana penyebaran berita bohong. Jadi laporan itu sebagai terlapornya saudari If dan kawan-kawan. Laporannya menyebarkan berita dan informasi tidak lengkap, tidak pasti dan berlebihan, kata juru bicara tim kuasa hukum Grip Jaya, Hika Tea Putra. Hika menerangkan laporan ini dilayangkan lantaran banyak informasi yang kurang tepat beredar di media sosial setelah kedatangan Grip Jaya ke rumah Ahmad Bahar beberapa waktu lalu. Kita melihat banyak berita dan informasi yang seperti digoreng-goreng, dilebih-lebihkan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Maka dengan ini sebagai pesan juga bahwa untuk bisa naik tolonglah jangan dengan menginjak kepala orang, tutur dia.